Bab 1211 Apakah kau ingin aku mencintaimu? Penafian, masih R18. Beberapa menit kemudian, William mencium dada Lyra dengan lembut, menyembuhkan luka yang ditimbulkannya. Rawatlah dia, bisik Lyra di telinga William sebelum menciumnya dengan penuh gairah di bibir. Ketika ciuman itu berakhir, dia berdiri dari bak mandi dengan senyum nakal. Aku akan menunggumu di kamar tidur. Lyra melirik temannya sebelum meninggalkan kamar mandi. Dia ingin William hanya fokus pada Ephemera untuk saat ini, sehingga dia bisa mendapatkan perhatian penuhnya nanti. Half-elf itu memegang pinggang Ephemera dan menghentikannya menggerakkan pinggulnya. Wanita keadilan yang berbudi luhur itu menatapnya dengan ekspresi tidak senonoh di wajahnya, yang jauh dari wanita bermartabat yang berdiri di depan pasukan Ordo Suci Cahaya. Kau menjadi sangat tidak sabar, Ephemera, kata William sambil menarik wanita cantik itu mendekat padanya. Apa kau sangat merindukanku? Ephemera mengalihkan pandangannya dan menolak menjawab pertanyaan half-elf itu. Namun, William dengan lembut memegang dagunya dan perlahan menoleh untuk menghadapinya. Baiklah, kau tidak perlu menjawab, komentar William. Aku akan menginterogasi bibir atas dan bawahmu, sampai mereka jujur. Tanpa berkata apa-apa lagi, William mencium bibir Ephemera. Ia kemudian memasukkan lidahnya ke dalam mulut Ephemera, yang membuatnya terkejut. Ephemera telah mencoba menarik lidahnya, tetapi half-elf itu tidak mengizinkannya melakukan itu. Lidahnya mengikuti lidahnya sendiri, dan dengan lembut menusuknya sampai lidahnya ditangkap tanpa daya, dan disiksa dengan penuh kasih oleh lidah William. Ketika half-elf itu menarik mulutnya ke belakang, lidah Ephemera mengikuti dan menjilati sisi bibirnya, sampai William mengisapnya, menarik lidahnya ke dalam mulutnya sendiri. 3 menit kemudian, Ephemera terengah-engah setelah menarik diri dari William. Ia tak pernah menyangka ada begitu banyak jenis ciuman, dan ciuman yang ia bagi dengan half-elf adalah sesuatu yang baru ia alami hari ini. Tentu saja, ini wajar saja karena William adalah pria pertama Ephemera, dan ia belum pernah mencium seorang pria sebelumnya dalam hidupnya. Gerakan pinggulmu, bisik William menggoda di telinganya. Tunjukkan padaku seberapa besar kau menginginkanku. Alih-alih menjawab, Ephemera mulai menggerakkan pinggulnya seperti yang diperintahkan. Gerakannya masih canggung, menunjukkan kurangnya pengalamannya, tetapi bagi William, upaya wanita berbudi luhur itu hanya membuat hasratnya semakin membara. Sebagai pria pertamanya, ia tahu lebih dari siapapun bahwa Ephemera sekarang mendambakan tubuhnya, setelah menemukan kenikmatan dari daging. Ia seperti seorang siswa yang ingin tahu hal-hal baru, dan William adalah gurunya yang memiliki pengetahuan yang sangat dicarinya. Tidak buruk, kata William lembut. Biarkan aku yang mengambil alih. Ya, jawab Ephemera sambil menyandarkan seluruh tubuhnya pada tubuh William yang kuat dan ramping. Payudaranya yang menggerahkan menempel di dada William, dan tangannya melingkari leher William, menunggu dengan putus asa janji kelegaan yang akan memuaskan rasa sakit yang membakar yang kini telah menguasai tubuhnya sepenuhnya. William, perlahan tapi pasti, menggerakkan pinggulnya sehingga ia dapat mendorong anggotanya jauh ke dalam buah terlarang Ephemera. Dengan setiap dorongan, ia dapat merasakan rahimnya sakit untuk dilepaskan, tetapi William tidak terburu-buru untuk memberinya kelegaan itu, membuatnya frustrasi. Berhentilah menindasku, kata Ephemera. Kau wanita yang kuat, jawab William. Bagaimana mungkin aku menindasmu? Kau sedang menindasku sekarang. Itu hanya imajinasimu. Sebelum Ephemera dapat mengatakan apapun lagi, William meletakkan tangannya di belakang kepalanya dan menariknya mendekat untuk ciuman yang dalam dan penuh gairah. Ciuman itu langsung membungkam Ephemera, saat mulut atas dan bawahnya menerima serangan lembut dan halus dari William, membuatnya merasa seolah otaknya berubah menjadi bubur. Apa kau merindukanku? Tanya William sambil melepaskan ciuman penuh gairah itu. Ya, jawab Ephemera. Ia tak bisa lagi menyangkal bahwa ia merindukan William sejak terakhir kali mereka bersama. Apa kau bahagia sekarang? Ya, jawab William. Sekarang, saatnya memberimu hadiah. Setelah mengucapkan kata-kata itu, William menggerakkan pinggulnya lebih cepat, yang membuat wanita cantik itu terengah-engah. Meskipun ia tidak tahu apakah Ephemera menyukai seks yang kasar, ia memutuskan untuk mengujinya, agar lebih memahami wanita berambut ungu yang telah tunduk padanya. Ia tidak berbohong sebelumnya. Tidak seperti Lyra, yang telah menyatakan cintanya kepadanya, Ephemera tidak membuat pernyataan apapun bahwa ia akan mengabdikan dirinya kepadanya. Meskipun sang Dewi Keadilan yang berbudi luhur telah menawarkan dirinya dengan sukarela kepadanya,
itu tidak berarti bahwa ia merasakan hal yang sama seperti Lyra. Sejujurnya, Ephemera tidak tahu apakah perasaan yang dimilikinya terhadap William benar-benar cinta. Ia berpikir bahwa karena William adalah pria pertamanya, wajar saja jika ia merasa sangat tertarik padanya. Baru ketika mereka berdua berjauhan, ia menyadari bahwa William tidak hanya telah menandainya sebagai wanitanya, tetapi juga membuatnya merasa lebih sadar akan William. Bahkan dalam mimpinya, ia akan memikirkannya. Ketika ia bertanya kepada Dewi Pelindungnya tentang perasaan yang bersemi di hatinya, Dewi Keadilan hanya mengatakan kepadanya bahwa jika ia menginginkannya, ia akan turun ke Hestia dan mengikat William untuknya, sehingga ia dapat menjaga William tetap dekat dengannya setiap saat. Tentu saja, Ephemera tahu bahwa Dewi Pelindungnya hanya bercanda. Meski begitu, dia ingin memastikan perasaannya terhadap William. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk menemuinya lagi, dan melihat apakah perasaan yang dimilikinya terhadap William adalah cinta, atau sesuatu yang lain. "Hei, apakah kamu mencintaiku?" Ephemera berbisik di telinga William ketika dia merasa bahwa half-elf itu akan mencapai batasnya. "Apakah kamu ingin aku mencintaimu?" Jawab William sambil terus mendorong dalam-dalam ke dalam dirinya, membuatnya semakin dekat dengan ekstasi. "Aku mau." "Baiklah, aku akan mempertimbangkannya." "Terima kasih," bisiknya, tidak mendengar bagian kedua dari apa yang dikatakan William. Dengan satu dorongan terakhir, ujung penis William mencium pintu rahim Ephemera sebelum melepaskan benihnya di dalam dirinya. Tubuh wanita cantik berambut ungu itu bergetar ketika saripati panas itu memenuhi dirinya sepenuhnya, membuatnya merasa seolah-olah rahimnya terbakar. Semenit kemudian, dia ambruk di tubuh William, terengah-engah. Kini setelah ia menyatakan perasaannya kepada William, ia berharap remaja berambut hitam itu juga akan memperlakukannya seperti Lyra, yang perlahan namun pasti, mendekati hati William yang tertutup bab 1212L. Jangan tinggalkan saksi apapun. Penafian, adegan R18 sangat kecil. Anda dapat membaca bagian ini tanpa masalah. Seperti yang Anda ramalkan, pewaris kegelapan memang mengirim pasukannya ke kota Alabaster, kata Lyra sambil menyeringai. Sayangnya, yang menunggunya adalah kota yang kosong, dan kekuatan penuh dari Ordo Suci Cahaya dan Akademi Hestia. Kami memasang perangkap di dalam rumah-rumah, dan ketika pasukan Felix muncul, kristal penghancur meledak. Jika bukan karena perlindungan dari dua dewa semu di pasukan mereka, kami akan memusnahkan lebih dari setengah pasukan mereka. Hei! Apa kau mendengarkan? Lyra menarik telinga William, pelan, yang membuat William mencabut taringnya dari dada kanan Ephemera. Sedikit darah mengalir dari luka dan mengalir ke pusar Ephemera. Aku mendengarkan, jawab William sebelum menjilati darah dari dada Ephemera, dan mencium lukanya untuk menyembuhkannya. Sungguh sia-sia, half-elf itu menjilati jejak darah, membuat tubuh Ephemera menggigil. Setelah semua jejak darah dibersihkan, dia menarik kepala Ephemera ke dadanya, membiarkannya beristirahat. Jadi, apa yang terjadi selanjutnya? Tanya William. Karena Ordo Suci ada di sana, itu berarti Dewa Sudo di bawah komando Paus juga bergerak, kan? Tentu saja, jawab Lyra dengan ekspresi puas di wajahnya. Itu 3 lawan 2, jadi kita tentu saja memenangkan pertempuran. 3. Akademi Hestia juga memiliki 1 Dewa Sudo di jajaran mereka. Jika bukan karena campur tangan Ahriman, kita pasti akan melumpuhkan pasukan iblis. Avatarnya cukup untuk menangkis semua serangan gabungan kita, dan memberi Felix dan antek-anteknya waktu untuk kembali ke portal yang mereka buka dan melarikan diri. Menarik, komentar William sambil membelai kepala Ephemera, membuat yang terakhir menutup matanya dengan puas. Jadi, Akademi Hestia juga memiliki dewa semu mereka sendiri. Secara total, Felix memiliki 4 dewa semu, Ordo Suci memiliki 4, dan Akademi Hestia memiliki 1. Tapi, kamu bilang Avatar Ahriman muncul, kan? Seberapa kuat itu? Ephemera, yang memejamkan matanya, dengan lembut membelai dada William dengan tangan kanannya sebelum menjawab pertanyaannya. Sangat kuat, jawab Ephemera. Kupikir memiliki 1 dewa semu lagi akan membuat perbedaan, tetapi Avatar Ahriman seorang diri memblokir serangan dewa semu kita. Jika avatarnya dapat melakukan hal itu, aku tidak tahu apa yang dapat dilakukan oleh tubuh aslinya setelah dia mendapatkan kembali kekuatannya. Lyra menganggukkan kepalanya tanda setuju. Kejadian itu juga mengejutkannya. Meskipun mereka telah mempersiapkan diri, mereka hanya berhasil memusnahkan 1/4 dari pasukan iblis,
dan membiarkan sang pewaris kegelapan lolos dari jaring yang telah mereka siapkan untuk menangkapnya. Paus tidak menyangka Ahriman memiliki kartu trump semacam ini, kata Lyra. Meskipun kami hanya memiliki sedikit korban, faktanya tetap saja bahwa kami tidak berhasil menang dalam pertarungan itu. William mengerutkan kening. Dia tahu bahwa dewa dapat menggunakan avatar untuk turun, tetapi itu membawa banyak batasan. Pontifex tertinggi Deus adalah avatar dewinya, dan bahkan dia tidak dapat turun ke avatar itu dan melepaskan kekuatan penuhnya. Dewi Primordial mengatakan bahwa kekuatan tertinggi yang dapat dia lepaskan di dunia Hestia hanya di puncak peringkat demigod. Lebih dari itu dan dia akan menerima serangan balik, yang merupakan sesuatu yang tidak ingin dia alami. Aku yakin Ahriman tidak dapat menggunakan avatar itu terlalu sering, jawab William. Aku yakin dia telah membayar harga yang mahal untuk itu. Jika firasatku benar, pasukan iblis akan menghentikan rencana ekspansi mereka sampai Ahriman memulihkan kekuatannya. Namun, kau dapat yakin bahwa saat mereka bergerak, itu berarti Dewa Kegelapan dan Kekacauan telah mengumpulkan cukup keilahian untuk menggunakan avatarnya lagi. Ephemera dan Lyra mengangguk setuju. Paus mereka juga mengatakan hal yang sama, jadi saat ini, aliansi sedang mengadakan pertemuan tingkat tinggi. Agenda mereka adalah apakah akan menyerang pasukan iblis di kerajaan Zabia atau tidak, meskipun mereka harus membayar banyak nyawa untuk menyapu pasukan Felix dari benua tengah. Lyra berbaring di samping William, dan menyandarkan kepalanya di bahunya. Dia kemudian meletakkan tangannya di atas permata obsidian di dada William, dan dengan lembut mengetuk permukaannya dengan jari-jarinya. Apa rencanamu? Lyra bertanya. Jangan bilang kau berencana untuk menunggu sampai pasukan Felix, aliansi, dan juga Orde Suci Cahaya, saling menghancurkan sebelum bergerak. William tidak langsung menjawab, sebaliknya dia hanya memeluk kedua wanita di sampingnya, yang tubuh telanjangnya menempel di tubuhnya sendiri. Aku akan menunggu 1 atau 2 bulan sebelum bergerak, jawab William. Dia memutuskan bahwa akan lebih baik untuk memberitahu Lyra dan Ephemera bahwa dia tidak berencana menginjakkan kaki di benua tengah untuk saat ini. Yang mengejutkannya, kedua gadis itu tidak mempertanyakan mengapa dia berencana untuk menunggu 1 atau 2 bulan sebelum mengambil tindakan. Mereka hanya memeluknya, mencari kehangatan yang terpancar dari tubuhnya. Lyra, Ephemera, apapun yang terjadi, jangan biarkan Felix menangkapmu, kata William sambil menarik kedua wanita berbudi luhur itu lebih dekat kepadanya. Aku tidak akan membiarkan dia menyentuhku. Aku hanya milikmu. Jangan khawatir, aku lebih baik mati daripada membiarkan diriku ditangkap olehnya. William mencubit pantat Ephemera, yang membuat yang terakhir terkesiap kesakitan karena dia tidak menyetujui apa yang ada dalam pikirannya. Jangan katakan kata mati, atau mati begitu saja, kata William dengan ekspresi serius di wajahnya. Kau dan Lyra masih harus membantuku mencapai tujuanku. Kalian berdua tidak boleh mati. Oh oke, jawab Ephemera setelah dimarahi oleh half-elf yang tangannya yang nakal mulai meremas pantatnya. Maafkan aku, hei gelombang bahkan Ephemera tahu kapan harus mundur, kata Lyra dengan nada menggoda. Ini pertama kalinya aku melihatmu berkompromi. Diam, hei gelombang. William terus bertanya kepada kedua gadis itu tentang pasukan iblis, selain tren umum benua tengah. Dia juga bertanya tentang status aliansi, dan rencana mereka untuk melawan kemampuan Felix untuk mengirim pasukannya kemanapun di benua itu. Pembicaraan mereka berlangsung selama 1 jam, dan setelah itu, kedua wanita itu meminta hadiah kepada William, yang mengakibatkan mereka bertiga menghabiskan seharian di dalam villa tepi laut. Keesokan harinya, William kembali ke dunia nyata, dan mengucapkan selamat tinggal pada Lyra yang enggan dan Ephemera yang pendiam. Jangan coba menghubungiku, jawab William. Akulah yang akan memulai kontak, dan kita akan menggunakan metode yang paling aman untuk melakukannya. Lyra dan Ephemera menganggukkan kepala sambil meletakkan tangan mereka di atas perut bagian bawah, tempat lambang William berada di tubuh mereka. Dia telah menandai mereka berdua sebagai wanitanya ketika dia mengambil kesucian mereka, dan menggunakan cara ini untuk berkomunikasi dengan mereka. Tepat saat William hendak pergi, dia melirik ke arah tertentu dan mengerutkan kening. Keluarlah, perintah William, atau kau ingin aku memaksamu untuk keluar. Aku tahu, seorang gadis kecil dengan rambut perak panjang dan mata biru muncul begitu saja dan menunjuk Lyra dan Ephemera dengan sikap menuduh. Kau berkolusi dengan iblis ini. Cherry, tanya Lyra sambil mengerutkan kening. Apa yang kau lakukan di sini? Kalian berdua bertingkah mencurigakan,
jadi aku memutuskan untuk mengikuti kalian berdua saat kalian meninggalkan Istana Cahaya, jawab Cherry. Aku akan memberitahu Paus tentang ini. William melirik Ephemera yang memiliki ekspresi khawatir di wajahnya sebelum mengajukan pertanyaannya. Siapa gadis kecil ini? Tanya William. Ephemera mendesah sebelum menjawab pertanyaan William. Dia adalah Cherry, yang termuda dari semua kebajikan dan dia memegang kebajikan amal. Jika aku ingat dengan benar, dia baru berusia 11 tahun ini. Oh, William mengalihkan perhatiannya kembali pada gadis kecil yang tubuhnya mulai menghilang dari pandangan mereka. Dia agak bodoh, bukan? Sedikit, Lyra menjawab dengan ekspresi rumit di wajahnya. Tolong, jangan sakiti dia. Dia masih anak-anak. William mengangguk sambil melambaikan tangannya. Baiklah. Semenit kemudian terdengar jeritan kesakitan di sekitarnya sebelum wanita berbudi luhur yang berbelas kasih muncul setelah kepalanya terkena peluru udara William. Kau iblis, beraninya kau menyakitiku, teriak Cherry dengan air mata di matanya. Aku akan memberitahu Paus tentangmu. Lyra dan Ephemera menutupi kedua wajah mereka dengan tangan karena Cherry terlalu menyedihkan untuk dilihat. Semua wanita berbudi luhur memperlakukan gadis kecil itu sebagai adik perempuan mereka, dan dia telah dimanjakan oleh mereka sampai-sampai dia selalu dilindungi dari rasa sakit. Mungkin, serangan William adalah satu-satunya saat dia merasakan sakit yang sesungguhnya dalam hidupnya, yang membuat gadis kecil itu menangis seperti gadis kecil pada umumnya. Haruskah kita membungkamnya saja? Tanya William saat energi gelap terpancar dari tubuhnya. Aku tidak bermaksud meninggalkan saksi. Cherry segera mundur karena takut, sementara Lyra dan Ephemera memegangi William, mencoba meyakinkannya bahwa mereka harus menyerahkan penanganan adik perempuan mereka kepada mereka. Mereka takut jika mereka menyerahkan gadis kecil itu di tangan half-elf, dia akan menjadi boneka yang rusak, kehilangan semua yang pernah dimilikinya dalam hidupnya. Bab 1213 rasanya tidak enak. Aku hanya tulang, aku tidak punya banyak daging. Cherry mendapati dirinya duduk di sofa dengan Lyra dan Ephemera di sisi kiri dan kanannya. William telah membawa kebajikan amal ke villa tepi laut, sambil memikirkan bagaimana ia dapat mencegah gadis kecil itu memberitahu Paus tentang kerjasamanya dengan saudara perempuannya. Will, jangan khawatir, aku akan menjaga Cherry dan memastikan bahwa ia tidak mengatakan apapun, pinta Lyra. Benar begitu, Cherry, kau tidak akan memberitahu siapapun tentang apa yang kau lihat dan dengar, kan? Aku tidak akan memberitahu siapapun, jawab Cherry, aku janji. William menyeringai setelah mendengar jawaban gadis kecil itu. Bahkan, ia telah memikirkan cara yang bagus untuk membuat Cherry diam, dan cara ini jauh lebih efektif daripada mengancamnya. Kakak jahat, aku tidak suka caramu menatapku, Cherry tergagap. Aku tidak enak, aku hanya tulang, dagingku tidak banyak. Will, jangan bilang kau berencana untuk... Ephemera melihat senyum jahat di bibir William dan merasakan kulit kepalanya geli. Cherry masih terlalu muda untuk ini. Jika kau melakukan ini padanya, dia akan hancur. Jangan khawatir, jawab William. Aku tidak akan menghancurkan adikmu yang berharga. Aku bukan orang jahat, kan Cherry? Ya, kau bukan orang jahat, Big Bad Brother. Lihat, Lyra dan Ephemera memiliki keinginan yang sangat kuat untuk mengikat Cherry, dan menutup bibirnya agar dia tidak bisa berbicara. Meskipun mereka telah memanjakannya, mereka tidak berpikir bahwa melakukan itu juga akan merusak otaknya. Will, ini kesalahan kita, kata Ephemera dengan ekspresi serius di wajahnya. Kita terlalu ceroboh. William mengangguk. Jika gadis kecil ini curiga dengan tindakanmu, maka dapat dipastikan bahwa saudara perempuanmu yang lain, dan mungkin bahkan Paus, juga curiga. Kalian berdua harus berhati-hati saat meninggalkan Istana Cahaya nanti. Lyra dan Ephemera menundukkan kepala karena malu. Mereka tidak dapat membantah perkataan William, yang membuat mereka bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika gadis kecil di samping mereka membocorkan pertemuan mereka dengan William. Sesaat kemudian, pintu villa tepi laut terbuka, dan si cantik bak bidadari, Putri Ayla, muncul di hadapan semua orang. Will, kau memanggilku? Putri Ayla bertanya sebelum melirik para wanita yang duduk di seberang William. Siapa mereka? Ayla? Aku ingin kau merahasiakan semua yang kau lihat di ruangan ini, jawab William. Ketiga wanita ini adalah wanita-wanita berbudi luhur, yaitu wanita yang sederhana, penyayang, dan adil. Lyra, Cherry, dan Ephemera. Halo, hai, kakak.
Senang bertemu denganmu. Putri Ayla membalas sapaan mereka sebelum duduk di samping William. Ia kemudian mengamati tiga wanita di depannya dan segera menyadari bahwa dua di antara mereka memiliki tanda William di tubuh mereka, kecuali gadis kecil di antara mereka. Lyra dan Ephemera juga mengamati kecantikan bak bidadari di samping William. Karena sang putri berani duduk di samping William, itu berarti hubungan mereka cukup dekat untuk menjamin tindakannya. Kedua wanita itu tahu bahwa remaja berambut hitam itu memiliki banyak wanita di sekitarnya, dan mereka berdua setuju bahwa Putri Ayla memang pantas untuknya. Ayla, kau bisa menghapus kenangan tertentu, kan? Tanya William. Ya, jawab Putri Ayla. Jika kenangan itu baru saja terjadi, aku bisa menghapusnya dengan mudah. Wajah Lyra dan Ephemera langsung cerah, sementara ekspresi Cherry menjadi gelap. Tidak, aku tidak ingin ingatanku terhapus. Teriak Cherry, aku tidak akan membiarkanmu. Gadis kecil itu hendak mengaktifkan keilahiannya ketika ia tiba-tiba merasakan sakit di bagian belakang kepalanya. Ephemera telah memberinya pukulan karate, yang membuat mata Cherry terbelalak saat ia jatuh pingsan di sofa. Terima kasih, Ephemera, jawab William sebelum menghadap Putri Ayla. Gadis kecil ini menyaksikan pertemuanku dengan Lyra dan Ephemera. Aku ingin kau menghapus ingatan itu, juga semua ingatan yang berhubungan denganku. Bisakah kau melakukannya? Petik 2. Aku bisa, jawab Putri Ayla. Tapi, apa alasan mereka berdua saat ia bangun? Bagaimana kalau kita menemukannya sedang tidur siang di bawah pohon? Tanya Lyra. Ephemera menggelengkan kepalanya. Itu terlalu mengada-ada. Itu mungkin akan menjadi bumerang bagi kita nanti. Jangan khawatir, sela Putri Ayla. Jika hanya tidur siang di bawah pohon, aku bisa mengubah ingatannya sampai batas tertentu. Yang perlu kau lakukan hanyalah mencocokkan ceritamu dengan ceritanya. Baiklah, bolehkah aku mulai? Putri Ayla melirik William untuk menunggu izinnya. Half-elf itu mengangguk untuk memberinya sinyal, pergi. Semakin cepat gadis yang merepotkan ini lupa, semakin cepat pula masalah ini akan terpecahkan. Putri Ayla tidak ragu lagi dan mencium bibir Cherry, untuk mengakses ingatannya. Ia berencana untuk memakan ingatannya, seperti yang ia lakukan pada ingatan William tentang Belle. Semenit kemudian, sang putri malaikat itu mundur sambil tersenyum. Aku telah mengambil semuanya dan tidak meninggalkan jejak. Bahkan jika seseorang dengan paksa membaca ingatannya, mereka tidak akan dapat mengekstrak informasi apapun tentangmu. Itu bagus, jawab William. Terima kasih, Ayla. Sama-sama. Putri Ayla tersenyum. Ia ingin berguna bagi William, jadi dia cukup senang menggunakan keahliannya demi dia. Setelah melihat adik perempuan mereka tidak terluka, Lyra dan Ephemera akhirnya bisa bernapas lega, dan berterima kasih kepada William atas belas kasihannya. Jika half-elf itu benar-benar mencoba melakukan sesuatu pada Cherry, mereka berdua akan merasa bersalah seumur hidup. Jangan berterima kasih padaku dulu, jawab William. Aku akan melakukan percobaan. Remaja berambut hitam itu menepuk dahi Cherry dengan lembut. Sesaat kemudian, tanda gelap muncul di permukaannya. Tanda ini sangat berbeda dari tanda yang dibuat William di tubuh Lyra dan Ephemera. Lyra dan Ephemera melihat tanda yang mirip dengan hieroglif Mesir yang menyerupai mata. Yang mengejutkan mereka, tanda itu menghilang dari dahi Cherry, tidak meninggalkan apa pun. Bagus, berhasil, William tersenyum. Dengan ini, aku akan dapat memata-matai pergerakan Holy Order dari waktu ke waktu. Mungkin, kemunculannya adalah berkah tersembunyi. Jika bukan karena dia, aku tidak akan bisa memiliki mata di dalam istana cahaya yang sulit dipahami. Lyra dan Ephemera saling melirik dengan tatapan yang rumit. Mereka tidak tahu seberapa efektif kemampuan mata-mata William di dalam istana cahaya, tetapi dengan bagaimana Cherry biasanya bertindak di dalamnya, mereka yakin bahwa, alih-alih informasi tentang pergerakan Ordo Suci, yang akan dikumpulkan oleh half-elf hanyalah gosip. Baiklah, kalian berdua harus kembali ke Istana Cahaya, kata William sebelum berdiri. Ingat peringatanku, jangan biarkan Felix menangkap kalian berdua. Aku tidak akan membiarkan diriku ditangkap. Petik 2, aku akan melakukan yang terbaik. Setelah mengucapkan selamat tinggal, William mengirim 3 wanita berbudi luhur keluar dari domainnya. Kali ini, dia tidak ikut dengan mereka karena dia tidak ingin mengambil risiko. Jika ada orang selain Cherry yang mengikuti mereka maka tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi begitu kabar itu terungkap. Tanda pisah tanda hubung. Di suatu tempat di benua tengah, Lyra,
Ephemera, dan Cherry yang tidak sadarkan diri muncul di pegunungan terpencil, setelah William mengirim mereka keluar dari domain 1000 binatang miliknya. Lyra segera memanggil kapal terbang, dan membantu Ephemera membawa gadis yang tak sadarkan diri itu ke dalamnya. Setelah membiarkan Cherry berbaring dalam posisi yang nyaman, kapal itu berlayar ke arah barat laut tempat Istana Cahaya berada. Karena keduanya sibuk mengurus Cherry, mereka tidak menyadari bahwa bersembunyi di balik batu besar adalah seorang yang sedikit familiar yang mengikuti Cherry keluar dari Istana Cahaya karena Celeste khawatir akan keselamatannya. Lyra dan Ephemera melakukan kontak dengan William, gerutu Claire. Aku perlu melaporkan ini ke Celeste. Peri kecil itu melirik ke arah dari mana ketiga wanita itu muncul, sebelum terbang ke utara. Meskipun dia tergoda untuk bertemu saudara kembarnya, Claire memutuskan bahwa sekarang bukan saat yang tepat untuk melakukannya. Chloe, hati-hati, pikir Claire sambil terbang menuju tuannya yang sedang menunggu kepulangannya. Demi Celeste, dan demi aku juga. Kini setelah perang antara pewaris kegelapan, aliansi, dan Ordo Suci Cahaya mencapai titik balik, hanya masalah waktu sebelum keseimbangan kekuatan yang rapuh itu hancur sekali lagi. Bab 1214 poin merit di dalam wilayah William. Sebulan telah berlalu sejak Lyra, Ephemera, dan sampai batas tertentu, Cherry, bertemu dengan William. Banyak hal telah terjadi sejak saat itu dan diantaranya adalah berita kemenangan aliansi yang telah menang melawan pasukan iblis dalam membebaskan Kekaisaran Zotera, yang merupakan kekaisaran pertama yang jatuh ke tangan Felix. Paus dari Ordo Suci Cahaya tidaklah bodoh. Ia tahu bahwa Ahriman tidak dapat ikut campur seperti yang telah ia lakukan terhadap kota pelabuhan Alabaster untuk waktu yang singkat, jadi ia segera memobilisasi pasukan Ordo Suci, bersama aliansi, dan bertempur dalam pertempuran yang melelahkan selama sebulan dengan pasukan Felix. Selama pertempuran ini, sepertiga dari pasukan iblis musnah. Semua prajurit Kekaisaran Zotera telah tewas dalam pertempuran ini karena mereka dipaksa untuk bertarung tanpa mempedulikan keinginan. Ahriman telah merusak mereka semua, jadi mereka bertarung seperti prajurit yang mengamuk, yang telah memberikan pukulan telak bagi pasukan aliansi. Dengan kekalahan ini, pasukan iblis terpaksa mundur ke 3 kerajaan yang masih berada di bawah kendali mereka. Para pemimpin aliansi dan Paus sepakat bahwa mereka tidak dapat mengejar pasukan iblis untuk sementara waktu karena banyaknya korban yang mereka alami dari pertempuran terakhir mereka. Sekarang Kekaisaran Zotera telah terbebas dari kendali iblis, masalah berikutnya adalah siapa yang akan mengelolanya. Felix telah membunuh semua pewaris laki-laki keluarga kerajaan dan para putri masih dalam genggamannya. Karena tidak memiliki pemimpin untuk naik tahta, Ordo Suci Cahaya mengajukan diri untuk membiarkan salah satu inkuisitor mereka untuk sementara mengelola urusan kekaisaran. Meskipun aliansi tidak menyukai hasil ini, mereka tidak punya pilihan selain setuju. Bagaimanapun, Ordo Suci Cahaya memiliki 4 dewa semu di bawah komandonya. Tidak mungkin bagi mereka untuk melawan keinginan mereka. Sekarang setelah mereka akhirnya mengamankan kemenangan melawan pewaris kegelapan, moral pasukan mereka berada pada titik tertinggi sepanjang masa. Tanda pisah tanda hubung. Sementara itu di benua Silvermoon, William menyaksikan Grimwald Spider, yang merupakan bos terakhir dari Emerald Dungeon, berubah menjadi abu di depannya. Setelah membunuh bos itu, remaja berambut hitam itu memasuki ruang inti Dungeon dan meletakkan tangannya di atas inti Dungeon. Semenit kemudian, inti Dungeon berubah menjadi partikel cahaya dan memasuki permata obsidian di dada William. Dengan ini, aku telah mengklaim 20 Dungeon di benua Silvermoon ini, pikir William. Optimus, tolong tangani sisanya. Kurang dari dimengerti, mengubah pengaturan Dungeon ke mode optimal. Lebih besar dari. Saat William kembali ke Tausan Beast Domain-nya, Emerald Dungeon muncul kembali di salah satu area di dalamnya. Semua Dungeon yang telah ditaklukkan William secara otomatis dibawa ke dalam domainnya. Selain Kasiti, yang telah menjadi ibu kota Tausan Beast Domain, kota Atlantis dapat terlihat mengambang di kejauhan. Tak satu pun dari demon, monster, dan wanita dalam rombongan William, dapat memasukinya tanpa izin William. Penjaga kota yang hilang, Leviathan, tidak akan mengizinkan siapapun untuk masuk, kecuali half-elf bersama mereka. Karena itu, warga hanya bisa mengagumi kota seperti kristal di kejauhan yang bersinar samar di bawah sinar matahari. Remaja berambut hitam itu pergi ke Kasiti untuk mengubah suasana dan berjalan secara acak di sepanjang jalan-jalan kota.
Semua demon yang melihatnya menundukkan kepala dan menyapanya dengan hormat, yang dibalasnya dengan anggukan singkat, dan menyuruh mereka untuk melanjutkan apapun yang mereka lakukan. William sudah terbiasa dihormati oleh klan demon yang telah diasuhnya. Bagi mereka, wilayah 1000 binatang bagaikan surga. Mereka tidak harus selalu waspada, takut diserang oleh klan iblis lain karena alasan apapun yang mereka inginkan. Mereka juga tidak kekurangan makanan, karena wilayah 1000 binatang menyediakan banyak makanan bagi mereka. Meskipun mereka tidak dapat menyerang binatang yang tinggal di dalamnya, mereka dapat berburu ikan, menanam tanaman, mencari buah-buahan, dan berpartisipasi dalam pembangunan kota yang memungkinkan mereka memperoleh poin merit yang dapat mereka tukarkan dengan barang-barang yang belum pernah mereka miliki sebelumnya seperti sekotak coklat, biji kopi, dan bahkan pakaian modern. Ketika ia mengunjungi taman bertema, ia melihat banyak anak iblis menaiki berbagai atraksi dengan senyum lebar di wajah mereka. Ini adalah metode lain untuk menggunakan sistem poin merit. Tidak seperti para wanita yang melayani para remaja berambut hitam, para iblis harus menggunakan poin merit untuk membeli tiket sebelum mereka dapat menaiki wahana. Ini adalah salah satu ide Optimus untuk memungkinkan para iblis menikmati jenis hiburan yang berbeda, selain dari perang terus-menerus yang telah mereka lakukan di masa lalu. Invidia tersentak saat melihat William. Alih-alih melarikan diri, gadis berambut hijau itu malah menghampirinya sambil mengunyah permen kapas yang baru saja dibelinya beberapa menit lalu. "Apa kau mencariku?" tanya Invidia. "Apa kau butuh darahku?" "Tidak," jawab William. "Hanya jalan-jalan." "Begitu ya." Invidia memasang ekspresi kecewa di wajahnya setelah mendengar jawaban William. Awalnya, dia takut setiap kali half-elf itu memanggilnya saat ingin meminum darahnya. Dia telah menjadi korban dari betapa menyenangkannya perasaan itu, dan William memanfaatkannya untuk mengambil keuntungan darinya dan meminum susunya saat dia mengambil wujud Ella. Namun, sejak mereka berdua membicarakannya, mereka mencapai kesepakatan bahwa half-elf tidak dapat memaksanya untuk mengubah penampilannya, sementara dia memberinya darahnya. Sebagai balasan atas jasa Invidia, remaja berambut hitam itu dengan murah hati memberinya poin merit. Awalnya, si cantik berambut hijau tidak tahu apa yang akan dia lakukan dengan poin-poin itu, tetapi setelah nongkrong di K-City bersama Medusa, dia menyadari betapa pentingnya mata uang ini. Dia dapat membeli makanan ringan, bermain game di dalam taman bertema, makan di dalam kafe, serta membeli pakaian modis, yang telah menjadi tren di kalangan wanita iblis di dalam Thousand Beast Domain. "Kalau begitu, kamu mau susu?" Invidia bertanya dengan sedikit rasa malu di wajahnya. "Hanya dengan harga terjangkau 10.000 poin merit." "Baiklah, ayo kita lakukan malam ini setelah makan malam." "Hebat, akhirnya aku bisa membeli baju-baju itu dari Vicky's Secret." William menyeringai setelah mendengar kata-kata Invidia. Wanita tomboy yang dulu berkonflik dengannya kini telah pergi. Sebagai gantinya, seorang wanita yang telah kecanduan dengan kenyamanan modern K-City kini menawarkan diri untuk memberinya minuman yang memungkinkannya mendapatkan kembali perasaan yang telah hilang di masa lalu. "Jadi, kau di sini, Invidia?" Superbia muncul sambil memegang 2 batang jumbo hotdog di tangannya. Sama seperti temannya, ia menjadi menyukai hal-hal yang dapat ditemukan di K-City, dan sering membantu melakukan beberapa tugas yang memungkinkannya memperoleh poin merit juga. Ia cukup iri pada Invidia karena Invidia dapat dengan mudah mengumpulkan poin merit dalam jumlah ribuan hanya dengan membiarkan William meminum darahnya, dan mengubah penampilannya untuk pergi berkencan pura-pura dengannya, sambil meniru Ella. Tentu saja, Superbia telah menjadi salah satu wanita yang secara teratur juga memasok darah kepada William. Alasannya melakukan hal itu sama dengan alasan semua orang di dalam Thousand Beast Domain, yaitu dengan mengumpulkan poin merit yang cukup untuk membeli apapun yang diinginkannya. Dia juga sangat membantu dalam menyelesaikan beberapa dungeon yang telah ditaklukkan William. Ini memungkinkannya untuk mengumpulkan poin, yang telah hilang setelah bermain di arcade, dan membeli mainan boneka, yang sangat mengejutkan semua orang, termasuk sahabatnya Invidia. "Will, apakah kamu sudah selesai menaklukkan Emerald Dungeon?" tanya Superbia. William mengangguk. "Baru saja menyelesaikannya setengah jam yang lalu. Hubungi aku saja jika kamu butuh bantuan untuk menyelesaikan Dungeon. Aku sedang senggang saat ini." Dicatat, aku akan mengingatnya. Setelah berbincang-bincang sebentar dengan 2 wanita berdosa yang telah beradaptasi di dalam domainnya, half-elf itu kembali ke vilanya untuk beristirahat. Ia cukup senang melihat kemajuan yang terjadi di dalam domainnya,
dan menantikan apa yang akan terjadi setelah pertarungannya dengan Felix berakhir. Bab 1215 membalikkan keadaan pada Felix, serta Ordo Suci Cahaya. Selamat datang kembali, Master, kata Charmaine sambil tersenyum. Apakah Anda ingin minuman? Saya akan sangat senang, jawab William. Terima kasih, Charmaine. Charmaine tersenyum manis saat dia pergi ke dapur untuk menyiapkan minuman bagi half-elf yang telah menghabiskan seharian menaklukkan ruang bawah tanah sendirian. William berbaring di sofa dan menutupi matanya dengan tangannya. Dia tahu bahwa dia sudah memiliki faksi terkuat di dunia, tetapi dia tidak suka mengambil risiko. Inilah sebabnya dia memutuskan untuk menggunakan waktu istirahatnya selama 2 bulan untuk terus menaklukkan ruang bawah tanah di benua Silvermoon. Dia tidak peduli apakah ruang bawah tanah itu berperingkat rendah atau tinggi, selama itu adalah ruang bawah tanah. Ada satu lagi tanah terlarang di benua Silvermoon, tetapi William telah mencapai batas maksimum Dewa Sudo yang dapat dia kontrak dengan kekuatan jiwanya. Dia tahu bahwa menggigit lebih dari yang bisa dikunyahnya akan merusak semua yang telah dibangunnya, jadi dia tidak berencana untuk menambahkan lebih banyak Dewa Semu ke dalam jajarannya. Tepat saat half-elf hendak tertidur, dia merasakan sesuatu yang lembut meringkuk padanya, tetapi tidak sendirian. William tanpa sadar menepuk kepala Gorgon kecil, Medusa, yang sering meringkuk padanya selama tidur siangnya. Hehehe, Medusa terkekeh sebentar sebelum membuat dirinya nyaman. Tak lama kemudian, dia tertidur seperti gadis kecil yang terlalu banyak bermain di luar. Tentu saja, anak babi emas, Gulin Bersti, dan gada yang berisik, Sarur, selalu menemaninya. Ketiga makhluk ini bersandar di tubuhnya, seperti anak manja yang menginginkan perhatiannya. Half-elf tahu bahwa ini adalah mekanisme penanganan mereka atas kehilangan istrinya, Chiffon. Mereka bertiga akan selalu menemani gadis berambut merah muda itu kemanapun. Tanpa dia, ketiganya hanya menghabiskan hari-hari mereka dengan melakukan hal-hal untuk mengalihkan perhatian mereka dari rasa sakit kehilangan tuan mereka. Ketika Charmaine kembali, sudut matanya berkedut setelah melihat bahwa si Gorgon kecil, si anak babi emas, serta tongkat yang bisa berbicara, telah menghancurkan kesempatannya untuk berbicara dengan William secara pribadi. Pada akhirnya, dia hanya bisa menghela napas sebelum meletakkan nampan berisi makanan di tangannya di atas meja. Hal berikutnya yang dilakukan peri cantik itu adalah membawakan segelas jus buah dan meletakkan sedotan di dekat bibir William. Setelah si peri half itu minum sampai kenyang, Charmaine menyuapi William dengan kue yang dia buat sendiri untuknya. Setelah mempelajari kesenangan menggunakan oven listrik, peri cantik itu mempelajari semua resep yang tersedia di Kasiti dan memanggangnya sepuasnya. Ini lezat, kata William sambil tersenyum. Kamu telah mengalahkan dirimu sendiri, Charmaine. Bagus sekali. Terima kasih, Tuan, jawab Charmaine. Saya masih punya banyak di dapur, jadi makanlah sebanyak yang Anda mau. Half-elf itu menganggukkan kepalanya saat ia membiarkan dirinya disuapi oleh elf cantik yang telah mengabdikan dirinya untuk kesejahteraannya. 2 jam kemudian, ketiga pembuat onar itu terbangun dan tergoda oleh aroma kue Charmaine, meninggalkan William sendirian. Melihat ketiga sosok itu menghilang dari pandangannya, half-elf itu hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya sebelum menutup matanya. Ia kemudian mengaktifkan tanda yang telah ia buat di dahi Cherry, yang memungkinkannya untuk melihat apa yang dilihatnya. Sihir ini cukup istimewa karena merupakan mantra bibrida yang telah ia buat dengan bantuan Optimus. Sistem itu dapat menempatkan pelacak pada siapapun dan memungkinkan mereka berdua untuk memantau lingkungan sekitar mereka. Ini memungkinkan William untuk melihat, mendengar, dan sampai batas tertentu, merasakan apa yang mereka rasakan. Statistik lainnya seperti suhu tubuh, detak jantung, gelombang otak, dan data canggih serupa dipantau oleh Optimus, yang memungkinkannya untuk terus memantau gadis kecil itu, yang mewakili kebajikan amal. Begitu, William membuka koneksinya dengan Cherry, dia mendapati dirinya berdiri di dalam ruang konferensi di dalam Istana Cahaya. Ini bukan pertama kalinya dia melihat tempat ini karena dia telah melihat melalui penglihatan gadis kecil itu selama sebulan terakhir. Setelah berdiskusi dengan penguasa berbagai kerajaan dan kekaisaran, rencana untuk menyerang salah satu kerajaan di bawah kendali Felix akan dimulai sekitar seminggu lagi, kata Paus dengan ekspresi serius di wajahnya. Seperti biasa, kalian akan berada di pusat formasi, dan memastikan bahwa semua tipu daya dari pasukan iblis akan digagalkan dalam sekejap. 2 dewa semu akan selalu berada di sisimu untuk perlindungan tambahan,
sementara dua yang tersisa akan berada di garis depan. Pewaris kegelapan sekarang seperti tikus yang terpojok, tetapi jika kita mendorongnya terlalu jauh, dia pasti akan membalas. Karena itu, kami tidak berencana untuk membasmi pasukannya secara menyeluruh. Kami hanya akan mencaplok kerajaan Slovel, dan membuatnya mengerti posisinya. Audrey, sang kebajikan ketabahan, yang telah dibiarkan William melarikan diri beberapa bulan lalu mengangkat tangannya untuk menyuarakan pendapatnya. Bicaralah, Audrey. Paus menganggukkan kepalanya untuk mengakui kekhawatirannya. Menurutku ini adalah langkah yang berisiko, kata Audrey. Tapi, aku juga mengerti bahwa kita tidak boleh hanya berdiam diri sementara moral pasukan sedang tinggi. Namun, kita harus mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan untuk berjaga-jaga jika pewaris kegelapan memiliki trik lain di balik lengan bajunya. Paus tersenyum karena dia juga setuju dengan kekhawatiran Audrey. Selama pertempuran di kota Alabaster, dia mengira bahwa mereka akhirnya akan dapat mengakhiri teror Felix. Namun, tepat sebelum mereka dapat menangkap Pangeran Iblis, Avatar Ahriman muncul di medan perang dan menggagalkan upaya mereka. Jangan khawatir, kami akan menggunakan pakaian surgawi dalam operasi ini, jawab Paus. Namun, kalian hanya diizinkan untuk menggunakannya saat nyawa kalian dalam bahaya. Tidak peduli berapa banyak prajurit yang hilang dari aliansi. Nyawa mereka tidak dapat dibandingkan dengan nyawa kalian bertujuh. Saat sesuatu yang tidak biasa terjadi, kalian memiliki izin untuk mengaktifkan pakaian surgawi, dan membiarkan dewa pelindung kalian turun dan merasuki tubuh kalian untuk sementara. William yang mendengarkan diskusi itu mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang pakaian surgawi, yang memungkinkan dewa tujuh kebajikan turun ke Hestia dan merasuki orang-orang pilihan mereka. Jika Lyra, Ephemera, dan Audrey memiliki pakaian surgawi ini saat itu, kemungkinan aku akan ditangkap oleh mereka sangat tinggi, pikir William. Karena mereka tidak menggunakannya, pasti ada semacam batasan untuk itu. Apakah tujuh dosa mematikan juga memiliki kemampuan yang sama? Lebih baik aku bertanya pada Lilith, Invidia, dan Superbia nanti. Bagi William, dewa yang muncul di Hestia, meskipun hanya sementara, dapat memberikan dampak besar pada hasil pertempuran. Untungnya, dia sekarang menyadari bahwa artefak seperti itu ada. Sebagian dari dirinya cukup tergoda untuk mencuri pakaian surgawi dan memberikannya kepada salah satu dosa, agar mereka dapat memanggil dewi pelindung mereka untuk mendukung mereka dalam pertempuran. Menempatkan tanda pada Ceri jelas merupakan ide yang bagus, renung William. Lain kali Ephemera dan Lyra memiliki kesempatan untuk mengunjungiku, aku akan memastikan untuk menempatkan tanda yang sama pada tubuh mereka. Dengan begitu, aku akan punya lebih banyak pilihan dalam hal memata-matai cara kerja internal Holy Order of Light. William tahu bahwa, cepat atau lambat, dia, aliansi, dan Holy Order of Light pasti akan saling berhadapan di medan perang. Apa yang sedang dia lakukan sekarang adalah mempelajari sebanyak mungkin tentang musuhnya sebelum saat itu tiba. Dengan begitu, dia akan mampu melawan kartu Trump yang telah mereka persiapkan untuknya, seperti Celestial Rayman. Seperti yang diharapkan, mengalahkan organisasi yang telah ada di Hestia selama ribuan tahun tidak akan mudah, pikir William sambil tersenyum. Meski begitu, selama aku memainkan kartuku dengan benar, bukan tidak mungkin untuk membalikkan keadaan dan mencuri harta karun yang mereka miliki. Saat pertemuan berlangsung, William memutuskan untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam pertempuran yang akan dimulai dalam waktu seminggu. Dengan cara ini, ia dapat memberikan pukulan bukan hanya kepada Felix, tetapi juga kepada Ordo Suci Cahaya, yang rencananya untuk Dominion sudah jelas diketahui oleh semua orang. Di perbatasan kerajaan Slovel, pasukan aliansi dan Ordo Suci Cahaya berkumpul. Jika Ahriman tidak muncul, pertempuran ini sama bagusnya dengan pertempuran kita, kata Kepala Sekolah Akademi Hestia, Biron, dengan ekspresi serius di wajahnya. Yah, aku tidak keberatan jika dia muncul, komentar Paus. Jika dia muncul, maka kita akan mundur saja. Dia tidak bisa memanggil avatar kapanpun dia mau karena itu akan melemahkannya, dan semakin menunda kebebasannya. Kau benar-benar memperlakukan pasukan aliansi sebagai umpan meriam, bukan? Petik 2. Tentu saja tidak. Kita ada untuk kebaikan yang lebih besar. Itulah tujuan kita sejak Ordo Suci Cahaya didirikan ribuan tahun yang lalu. Biron melirik Paus sekilas sebelum mendesah dalam hati. Meskipun Paus tidak mau mengakuinya, semua orang bisa tahu apa yang sedang direncanakannya. Meski begitu,
para pemimpin aliansi memilih untuk menutup mata terhadapnya. Saat ini, Paus dan Ordo Sucinya adalah kejahatan yang lebih kecil. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ancaman pasukan iblis, dan dewa kegelapan dan kekacauan, yang telah masuk tanpa izin ke halaman belakang mereka. Aku hanya berharap tidak ada hal yang tidak terduga terjadi, pikir Biron. Banyak yang akan mati jika Ahriman muncul hari ini. Saat Biron memikirkan skenario terburuk, trompet pertempuran bergema di sekitarnya. Kapal-kapal terbang Ordo Suci Cahaya maju, sementara pasukan aliansi berbaris di darat. Mereka tahu bahwa prajurit kerajaan Slovel telah rusak, jadi mereka tidak punya pilihan selain bertarung entah mereka suka atau tidak. Pertempuran mereka sebelumnya di Kekaisaran Zotera telah membuat mereka menyadari bahwa prajurit manusia yang telah rusak akan bertarung sampai akhir, dan membawa serta sebanyak mungkin anggota aliansi sebelum mereka menghembuskan napas terakhir. Pasukan membenci lawan seperti ini karena mereka tidak peduli apakah mereka hidup atau mati. Menghadapi mereka meninggalkan rasa pahit di mulut setiap orang, tetapi begitulah cara perang ini diperjuangkan, dan satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah beradaptasi dengan strategi musuh mereka. Mereka ada di sini, kata Biron begitu dia melihat dua sosok muncul di medan perang. Raja Iblis Banteng dan Putri Kipas Besi. Sudah waktunya, jawab Paus. Yang mulia, tolong, temani mereka. 3 dewa semu yang termasuk dalam Ordo Cahaya terbang menuju 2 anggota terkuat pasukan Felix dan melibatkan mereka dalam pertempuran. 7 kebajikan yang berada di tengah formasi pertempuran melihat pemandangan ini dengan ekspresi tenang di wajah mereka. Masing-masing wanita berbudi luhur mengendarai kapal terbang yang berbeda, dan bendera yang melambangkan kebajikan mereka berkibar tertiup angin. Kehadiran mereka memberikan para prajurit peningkatan kekuatan yang signifikan karena buff yang datang dari 7 wanita, yang memungkinkan mereka menjadi lebih ahli saat bertarung melawan lawan yang berada di bawah. Peringkat Myriad Beast. Saat pertempuran mencapai tahap kritis, Biron memperhatikan bahwa gerakan Raja Iblis Banteng dan Putri Kipas Besi tampak mencurigakan. Seolah-olah mereka sedang memancing 3 dewa semu menjauh dari medan perang utama, gumam Biron. Kemudian, hal itu tiba-tiba menghantamnya. Bahkan Paus yang berdiri di samping menyadari bahwa kepala sekolah Akademi Hestia benar. Namun, sebelum dia dapat memerintahkan 3 dewa semu untuk kembali, sebuah teriakan terdengar di tengah formasi pertempuran. Kalian terlalu ceroboh, monyet bertelinga 6, yang biasanya berada di samping Hawa untuk melindunginya, berkata sambil menggendong 2 wanita yang tidak sadarkan diri di lengannya. Aku akan membawa mereka berdua bersamaku. Tanpa sepatah kata pun, monyet bertelinga 6 yang telah menjelma menjadi Sun Wukong, berjungkir balik di udara, sebelum langsung menuju benteng Slovel. Di tangannya ada wanita-wanita berbudi luhur kehati-hatian, Sana, dan wanita-wanita beriman, Melodi. Ahriman memberitahu Felix bahwa, untuk melemahkan Ordo Suci Cahaya, ia harus menangkap setidaknya 2 anggota 7 kebajikan. Dengan melakukan itu, hal itu akan memberikan pukulan telak bagi aliansi setelah wanita-wanita berbudi luhur ini dirusak oleh kekuatan kegelapan, yang akan meningkatkan kekuatan Felix. Tidak, teriak Paus. Selamatkan mereka. 3 dewa semu yang bertarung melawan Raja Iblis Banteng, dan Putri Kipas Besi segera berbalik untuk mengejar monyet bertelinga 6. Namun, monyet yang licin itu sangat sulit ditangkap. Monyet yang selalu meniru Sun Wukong itu ahli dalam melarikan diri, dan bahkan Raja Monyet sendiri merasa cukup sulit untuk menangkapnya. Melihat bahwa mereka tidak dapat menangkap target mereka dalam waktu singkat, ketiga dewa semu menjadi marah dan memusnahkan pasukan iblis di jalan mereka. Mereka tidak berani menggunakan serangan jarak jauh untuk menyerang monyet bertelinga 6 karena mereka mungkin mengenai kedua wanita yang keduanya digunakan sebagai perisai, selain disandera oleh monyet nakal yang hanya mengambil tindakan ketika ada peluang keberhasilan yang tinggi. Cepat dan marah menentukan kecepatannya, kata monyet bertelinga 6 dengan nada menggoda. Bahkan jika kalian bertiga bekerja sama, aku akan tetap memenangkan perlombaan ini. Seolah membuktikan maksudnya, kecepatannya meningkat sekali lagi, memungkinkannya untuk meninggalkan ketiga dewa semu dalam debu, sampai dia menghilang dari pandangan mereka. Melihat bahwa kedua target mereka telah diamankan, Raja Iblis Banteng, serta Putri Kipas Besi melancarkan serangan kuat yang akan memusnahkan sebanyak mungkin anggota aliansi. Namun, rencana mereka terhenti saat dewa semu milik Akademi Hestia turun tangan untuk menghalau serangan mereka. Sementara itu, monyet bertelinga 6 merasa pusing saat melirik ke belakangnya. Hah, dasar pengecut,
bahkan tidak bisa menangkapku, monyet bertelinga 6 terkekeh sambil terus berlari. Tetap saja, aku kasihan pada kedua wanita ini. Begitu aku menyerahkan mereka pada Felix, mereka akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Aku hampir merasa kasihan pada mereka. Yah, hampir. Hahaha. Monyet bertelinga 6 tahu bahwa hanya ada dua hasil dari perang ini. Entah pihak mereka menang, atau pihak mereka menjadi pecundang. Dia tidak ingin menjadi pecundang, karena dia telah menjadi pecundang hampir sepanjang hidupnya. Sekarang setelah ada kesempatan untuk mengubah nasibnya, dia memutuskan untuk mengambil kesempatan untuk menjilat Dewa Kegelapan dan Kekacauan Purba, dan menjadi salah satu pengikutnya. Tidak ada usaha, tidak ada hasil, kata monyet bertelinga 6. Jika kalian menyalahkan seseorang, kalian hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak memperhatikan sekeliling. Kalian, sebelum perang dimulai, Ahriman memerintahkan monyet bertelinga 6 untuk menyamar sebagai batu di perbatasan kerajaan Slovel. Dia menunggu dengan sabar sampai pasukan berbaris melewatinya, karena misi yang diberikan kepadanya adalah menangkap setidaknya 2 dari wanita yang mewakili 7 kebajikan. Dia bisa saja menangkap lebih banyak, tetapi melakukannya akan sulit. Bagaimanapun, dia hanya bisa membawa 2 dari mereka pada saat yang sama, dan ada 2 dewa semu yang menjaga bagian belakang pasukan. Jika dia tinggal lebih lama, mereka akan menyusulnya, yang merupakan sesuatu yang ingin dia hindari dengan segala cara. Tujuannya adalah portal satu arah yang akan membawanya langsung ke kerajaan Sabia tempat Felix menunggu kedatangannya. Mereka telah lama memutuskan untuk meninggalkan kerajaan Slovel, dan hanya menggunakannya sebagai kesempatan untuk memberikan kerusakan sebanyak mungkin kepada aliansi dan Ordo Suci Cahaya, yang telah menjadi terlalu sombong akhir-akhir ini. Sedikit lagi dan aku akan tiba tepat waktu untuk makan malam dengan Eve, gumam monyet bertelinga 6. Gadis itu adalah satu-satunya sinar matahari di masa-masa gelap ini. Dia terlalu baik untuk menjadi pendeta tinggi Ahriman, tetapi kurasa menjadi pendeta lebih baik daripada mati. Mari kita lihat, portal itu seharusnya ada di sekitar sini. Setelah berbelok tajam, monyet bertelinga 6 membeku sepenuhnya saat melihat 2 wanita cantik di depannya. Petir menyambar tangan kanan Astrape, dan gemuruh guntur menggelegar di tangan kiri Bronte. Kedua wanita itu tersenyum pada monyet di depan mereka, yang membuat yang terakhir merasa seolah-olah dia telah mengambil jalan yang salah. Wah, halo, 2 wanita cantik, kata monyet bertelinga 6 sambil tersenyum. Cuaca kita bagus, iya. Langit di atas kepalanya sudah gelap, menghalangi cahaya matahari untuk masuk. Petir menyambar di langit dan guntur menggelegar seperti auman ratusan singa. Ya, cuaca kita memang sangat bagus, jawab Astrape. Sekarang, maukah kau serahkan kedua wanita itu kepada kami? Atau haruskah kami mengambil mereka dengan paksa? Apapun pilihanmu, komentar Bronte sambil menyeringai. Kau bangga dengan kecepatanmu, kan? Aku ingin tahu siapa yang lebih cepat, kau atau kami. Monyet bertelinga 6 mendengus sebelum memberikan jawabannya. Apakah kau menantangku, sayang? Tanya monyet bertelinga 6. Bahkan dengan kedua wanita ini di tanganku, aku berani mengatakan bahwa hanya segelintir makhluk yang bisa menangkapku di dunia ini. Dengan salto tiba-tiba, si monyet nakal menggunakan udara untuk mendorong dirinya ke arah lain, meninggalkan kedua wanita itu di belakang. Maaf nona-nona, tapi aku sudah punya kencan, si monyet bertelinga 6 tertawa. Lain kali, pesanlah reservasi. Si monyet, yang masih menggunakan wujud Sun Wukong, berhenti berlari ketika dia melihat kedua wanita yang ditinggalkannya sekarang berdiri di depannya sekali lagi. Wah, cepat sekali, Astrape menyeringai. Kupikir kau bilang hanya ada segelintir makhluk di dunia ini yang bisa menangkapmu. Kurasa kita bagian dari segelintir orang itu, kan? Alih-alih menjawab, si monyet bertelinga 6 menurunkan tubuhnya dan mengambil posisi berlari cepat. Sedetik kemudian, awan debu muncul. Saat dia melaju kencang seperti senapan rel yang bergerak lebih cepat dari kecepatan suara. Dia sudah memasang penghalang pada kedua wanita di lengannya untuk mencegah mereka terluka dengan percepatannya yang tiba-tiba. Ini adalah kartu truf yang memungkinkannya lolos bahkan dari kejaran Raja Kra, yang dikenal karena kekuatannya yang luar biasa. Namun, saat dia merasa sombong karena akhirnya bisa lolos dari 2 wanita cantik, yang memiliki pangkat yang sama dengannya, dia tiba-tiba berhenti berlari, dan meluncur di tanah, meninggalkan jejak yang menyala-nyala di belakangnya. Yah, kamu memang cepat, komentar Astrape. Tapi, tidak cukup cepat,
kata Bronte. Sekarang, berikan kami dua wanita itu sebelum kamu terluka. Monyet bertelinga enam tiba-tiba terkekeh seolah mendengar sesuatu yang lucu. Kurasa aku diremehkan. Monyet bertelinga enam mendesah saat dia meletakkan dua wanita itu di tanah di antara kedua kakinya. Dia kemudian mengeluarkan pipa rokok dari telinganya, dan memutarnya di antara jari-jarinya. Di masa yang sudah lama terlupakan, ada 4 monyet surgawi yang dikenal dengan nama 4 monyet malapetaka, kata monyet bertelinga enam sambil memegang erat pipa rokok di tangannya. Yang pertama adalah monyet batu dengan kebijaksanaan luminous, yang mengetahui transformasi, mengenali musim, membedakan keuntungan bumi, dan mampu mengubah arah planet dan bintang. Monyet bertelinga enam menyalakan pipa rokoknya dan mulai mengisap, mengembuskan asap berbentuk lingkaran dari mulutnya sebelum melanjutkan pidatonya. Yang kedua adalah monyet berpantat merah, yang memiliki pengetahuan tentang yin dan yang, memahami urusan manusia, mahir dalam kehidupan sehari-harinya, dan mampu menghindari kematian dan memperpanjang hidupnya. Monyet bertelinga enam kemudian dengan santai menggaruk telinga kanannya, seolah-olah berbicara membuatnya terasa gatal. Yang ketiga adalah Siamang Tongbi, yang dapat merebut matahari dan bulan, memperpendek 1000 gunung, membedakan yang baik dari yang tidak baik, dan memanipulasi planet dan bintang. Akhirnya monyet bertelinga enam mengosongkan pipa rokoknya dan mengetuknya dengan ringan. Sesaat kemudian, pipa itu memanjang hingga menjadi setinggi dirinya. Yang keempat adalah monyet bertelinga enam yang memiliki telinga yang peka, kebijaksanaan akan prinsip-prinsip dasar, pengetahuan tentang masa lalu dan masa depan, dan pemahaman akan segala hal. Monyet bertelinga enam kemudian meletakkan senjatanya di bahunya sebelum mengarahkan ibu jarinya ke dadanya. Aku adalah monyet bertelinga enam, kata monyet bertelinga enam saat ia melepaskan transformasinya, memperlihatkan wujud aslinya. Salah satu dari 4 monyet surgawi di masa lalu. Aku telah melihat tatapan kasihan yang tak terhitung jumlahnya, tidak hanya dari kalian berdua, tetapi dari semua orang yang kutemui di sepanjang jalan, dan aku membenci tatapan itu lebih dari aku membenci melarikan diri. Monyet bertelinga enam mengambil posisi bertarung saat matanya bersinar dengan warna keemasan, membuat kekuatan keilahiannya menyala terang di tubuhnya. Ayo, gadis-gadis kecil, kata monyet bertelinga enam dengan nada menantang. Aku akan membiarkan kalian berdua mencicipi kacang dis. Astrape dan Bronte saling pandang sebelum mengalihkan perhatian mereka kembali ke si monyet yang rambutnya kini berdiri tegak. Detik berikutnya, si monyet bertelinga enam melompat ke udara, dan kedua wanita itu mengikutinya. Jauh di atas langit, suara gemuruh yang kuat terdengar saat kedua dewa bertarung bersama melawan si monyet bertelinga enam yang telah memutuskan untuk bertarung. Yang mengejutkan mereka, sebagian besar serangan mereka berhasil diblokir atau dihindari. Serangan yang berhasil mendarat di tubuh si monyet tampaknya tidak berpengaruh padanya karena ekspresinya tidak berubah sedikitpun. Sapu bersih semua musuh. Teriak si monyet bertelinga enam sambil mengayunkan pipa rokok ke arah kedua wanita yang menyambar tubuhnya dengan petir. Tongkat lingin, pipa rokok itu memanjang dan membesar hingga ukuran yang sangat besar, menghantam kedua wanita yang berada di udara, dan membuat mereka jatuh ke tanah. Si monyet yang dipandang rendah oleh semua orang di alam surgawi, kecuali Sun Wukong, yang benar-benar tahu kekuatannya. Berdiri tegak di atas awan yang mengambang seperti seorang penguasa. Bagaimana menurutmu tentang Disnutsku? Tanya monyet bertelinga enam sambil mencibir. Sebagai salah satu dari 4 monyet surgawi yang tidak terikat oleh hukum dunia, dia bukanlah keset yang bisa diinjak siapapun. Dia memilih untuk mengambil persona itu karena akan lebih mudah jika semua orang memandang rendah dirinya. Hanya pada kesempatan langka dia akan membiarkan orang lain melihat kekuatannya, dan ketika dia melakukannya, dia tidak akan berhenti sampai dia menghajar musuh-musuhnya dengan keras. Monyet bertelinga enam menggaruk telinga kanannya sambil menatap ke bawah ke arah dua wanita yang telah jatuh beberapa ratus meter darinya. Berapa lama kau berencana untuk menonton? Monyet bertelinga enam bertanya sambil menoleh ke kiri, melihat ke puncak tebing di kejauhan. Apakah menurutmu ini menarik, Yang Mulia, Pangeran Kegelapan? Suara tepukan terdengar di telinga monyet bertelinga enam saat sebuah portal muncul di atas tebing. Seperti yang diharapkan dari salah satu monyet surgawi yang menentang hukum dunia, kata William dengan senyum di wajahnya. Tidak buruk, monyet bertelinga enam mencibir sebelum menghilang dari tempatnya dan langsung muncul di depan half-elf. Itu ceroboh, Yang Mulia, monyet bertelinga enam berkata sambil meletakkan senjatanya di leher William.
Apakah kau begitu meremehkanku sehingga kau pikir aku hanya akan berdiri diam saat kau memperkenalkan dirimu di hadapanku? Kau pasti sudah gila. Aku tidak ceroboh, jawab William sambil menatap balik ke arah dewa palsu di depannya dengan senyum jahat di wajahnya. Aku tahu kau tidak mungkin bisa menyakitiku. Petik 2. Hah, omong kosong macam apa yang kau bicarakan? Jika ini adalah usahamu yang buruk untuk mengulur waktu agar gadis-gadis itu datang menyelamatkanmu, kau hanya menunggu napasmu. Meskipun mereka cepat, aku yakin aku bisa menghancurkan kepalamu sebelum mereka sempat berkedip. Oh, beranikah kau menghancurkan kepalaku? Monyet bertelinga 6 mengerutkan kening sambil menatap remaja berambut hitam yang menatapnya dengan tatapan tak kenal takut. Ia pikir ia akan menang begitu ia menyandera pangeran kegelapan, tetapi untuk beberapa alasan, orang di depannya bahkan tidak merasa takut padanya. Sebagai seseorang yang bisa melihat kebohongan, monyet bertelinga 6 tahu bahwa orang di depannya itu nyata dan bukan tiruan. Selain itu, saat dia meletakkan senjatanya di leher William, kedua wanita yang menyerangnya sebelumnya tidak membuat gerakan tiba-tiba. Astrape dan Bronte hanya melotot ke arah monyet bertelinga 6 dan mengepalkan tangan mereka karena frustrasi. Mereka tidak menyangka William akan keluar dari wilayah 1000 binatang dan membiarkan musuh mereka mendekatinya, mengancam hidupnya. Permainan macam apa yang sedang Anda mainkan, Yang Mulia? Tanya monyet bertelinga 6. Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak akan membunuh Anda? Tidak akan, jawab William. Karena Anda tidak bisa. Permisi, seperti yang saya katakan sebelumnya, beranikah kau membunuhku? Kerutan di wajah monyet bertelinga 6 semakin dalam setelah mendengar jawaban William yang tak kenal takut. Ia tidak menyangka reaksi seperti ini akan datang dari musuhnya, yang membuatnya memandang half-elf itu dengan pandangan berbeda. Dari mana datangnya rasa percaya dirimu itu? Tanya monyet bertelinga 6 dengan nada kesal. Kau menguji kesabaranku, pangeran. William terkekeh saat melihat ekspresi kesal monyet bertelinga 6. Alasan mengapa dia keluar dari wilayah 1000 binatang untuk bertaruh adalah karena Sun Wukong telah menceritakan segalanya tentang lawan-lawannya. Raja Iblis Banteng, Putri Kipas Besi, Dapeng, dan terakhir, monyet bertelinga 6, yang merupakan salah satu dari 4 monyet surgawi seperti Sun Wukong. Di antara 4 dewa semu di bawah komando Felix, monyet bertelinga 6 memiliki kemampuan yang sangat aneh. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Yang keempat adalah monyet bertelinga 6 yang memiliki telinga yang sensitif, kebijaksanaan terhadap prinsip-prinsip dasar, pengetahuan tentang masa lalu dan masa depan, dan pemahaman tentang semua hal. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kau tahu, kau mengingatkanku pada Psoglaf, kata William. Apakah kau mengenalnya? Monyet bertelinga 6 mendengus. Apakah kau berbicara tentang si iblis smooth itu? Yang takut mati. Ya, kau mengingatkanku padanya. Kau mulai membuatku jengkel. Seolah ingin menegaskan maksudnya, monyet bertelinga 6 itu mencengkeram jubah William dan mengangkatnya ke udara. Jangan dorong aku, gerutu monyet bertelinga 6. Nada suaranya sedingin es. Kurasa aku harus membawamu kembali dan membiarkan Felix dan Ahriman mengurusmu. William terkekeh setelah mendengar kata-kata monyet bertelinga 6 itu. Ia telah memastikan kecurigaannya sebelumnya, jadi ia sudah tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dulu, kurasa kau mengatakan bahwa kau hanya berdiri di pihak yang menang, kan? Tanya William dengan nada menggoda. Katakan padaku, setelah semua yang terjadi, apakah kau masih percaya bahwa kau berdiri di pihak yang menang? Apakah kau berbicara tentang kekalahan kita melawan aliansi dan Ordo Suci? Jawab monyet bertelinga 6. Kau sudah tahu bahwa kita bebas pergi kemanapun yang kita inginkan dengan kekuatan Ahriman. Bahkan jika kita kehilangan semua wilayah yang kita miliki saat ini, kita bisa menaklukkan lebih banyak lagi. Selain itu, selama aku membawamu, dan kedua gadis itu bersamaku, kita telah memenangkan perang ini. Benar, William menganggukkan kepalanya tanda setuju. Tapi, itu hanya benar jika kau membawa aku dan kedua wanita berbudi luhur itu kembali, kan? Monyet bertelinga 6 menarik half-elf itu ke arahnya hingga wajah mereka hanya berjarak beberapa sentimeter. Dan, siapa yang bisa menghentikanku melakukannya? Mereka, jawab William sambil menggunakan ibu jarinya untuk menunjuk ke belakangnya. Monyet bertelinga 6 mengalihkan pandangannya ke punggung half-elf itu dan melihat barisan yang membuat jantungnya berdebar kencang. Seperon, Titania, Triton, 3 nimfa,
dan Leviathan yang hanya berdiri di tempat dan melihat ke tempat lain muncul dalam penglihatannya. 9 dewa, termasuk Astrape dan Bronte, mengepung monyet bertelinga 6. Mereka adalah pasukan yang akan membuat Raja Iblis Banteng dan Putri Kipas Besi lari ketakutan karena kalah jumlah dan kelas. Hah, aku tahu kau hebat sejak pertama kali melihatmu, kata monyet bertelinga 6 dengan senyum menyanjung saat ia menurunkan William dan membetulkan jubah yang baru saja kusut beberapa saat lalu. Ia bahkan menjilati ibu jarinya dan menggunakannya untuk meluruskan lipatan pada pakaian William, membuatnya tampak baru. Dibandingkan denganmu, Felix itu tampak seperti kotoran, kata monyet bertelinga 6. Aku tidak suka melayani si lemah itu, tetapi karena Eve adalah gadis yang baik, aku memutuskan untuk tinggal dan melindunginya dari cengkeramannya. Kau tahu, sepupumu adalah orang yang baik, aku merasa seperti terlahir untuk menjadi pelindungnya. Bahkan, kami begitu dekat sehingga ia memanggilku kakak monyet dari waktu ke waktu. William tersenyum dan menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Eve memang gadis yang baik. Bagaimana kabarnya? Dia baik-baik saja. Aku selalu memastikan bahwa dia makan dan tidur tepat waktu, jawab monyet bertelinga 6. Aku sudah menjadi pengasuhnya. Bahkan sekarang, aku ingin kembali ke sisinya untuk memastikan bahwa dia tidak diperlakukan dengan buruk saat aku pergi. Dia berusaha sebaik mungkin untuk menyenangkan hati William melepaskannya dari tanggung jawabnya sehingga dia bisa kembali kepada pendeta kecil yang membuatnya merasa aman. Monyet bertelinga 6, tahukah kau mengapa aku muncul di hadapanmu? Tidak, monyet bertelinga 6 benar-benar tidak tahu mengapa William muncul di hadapannya. Bahkan sekarang, dia bisa membunuh half-elf dalam waktu kurang dari sedetik, dan dia yakin bahwa tidak ada dewa semu di bawah komandonya yang bisa menyelamatkannya. Meski begitu, alih-alih mundur ke tempat yang aman, half-elf tetap berdiri di tempatnya, memberinya banyak kesempatan untuk mengakhiri hidupnya. Itu karena aku yakin kau tidak akan membunuhku, jawab William. Kau bertanya padaku sebelumnya dari mana datangnya rasa percaya diriku, dan rasa percayaku datang dari kepercayaan Sun Wukong padamu. Percaya padaku, monyet bertelinga 6 memiringkan kepalanya dengan bingung. Dia percaya padaku, ya, dia percaya pada sifatmu. William kemudian membuat penghalang kedap suara untuk mencegah orang lain, termasuk bawahannya mendengar kata-kata yang akan diucapkannya. Kau adalah seseorang yang tidak suka memusuhi makhluk yang lebih kuat darimu, kata William dengan nada menggoda. Karena kau tahu bahwa Eve adalah sepupuku, kau juga tahu bahwa aku memiliki hubungan dengan David. Tidak hanya itu, ada juga 2 dewa pelindungku yang mendukungku. Yang satu adalah dewa segala bidang, yang satu lagi adalah Dewi Purba. Itulah sebabnya kau tidak mencoba membunuhku sebelumnya. Kau tahu bahwa saat kau melakukannya, kau akan menghabiskan hidupmu untuk melarikan diri dari mereka. Itulah sebabnya kau berkata bahwa kau akan membawaku kembali untuk membiarkan Felix dan Ahriman agar mereka berdua bisa berurusan denganku. Kau takut membuat pilihan yang akan menempatkanmu di antara batu dan tempat yang sulit. Monyet bertelinga 6 menggaruk kepalanya karena apa yang dikatakan William persis seperti yang ada di pikirannya. Setelah dipukuli hingga hampir mati oleh Dewa Gembala, ia benar-benar tidak ingin mengalami pemukulan seperti itu lagi. Tidak apa-apa jika ia melawan dewa-dewa palsu. Ia yakin bahwa ia bisa melarikan diri, atau membela diri dari kejaran mereka. Namun melawan dewa, monyet surgawi akan kembali ke sikap menyanjungnya yang dulu untuk menyelamatkan dirinya dari masalah dipukuli. Baiklah, kau menang, kata monyet bertelinga 6 sambil mendesah. Apa yang kau inginkan dariku? Aku ingin kau kembali ke pasukan Felix, dan tetap di sisi Eve, kata William sebelum menempelkan jarinya di dahi monyet itu. Kau tidak perlu melakukan apapun. Bersikaplah seperti biasa. Hanya itu, hanya itu. Monyet bertelinga 6 kemudian melirik kedua wanita berbudi luhur yang masih pingsan di tanah. Bagaimana dengan mereka? Tanya monyet bertelinga 6. William melirik kedua wanita itu sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke monyet di depannya. Aku akan menghadapi mereka. Baiklah, kalau begitu, aku harus pergi sekarang. Tunggu, jangan pergi dulu. Sebelum monyet bertelinga 6 sempat bertanya mengapa William menghentikannya, dia melihat api hitam, baut petir hitam, naga air, serta anak panah suci, terbang ke arahnya. Petik 2 titik. Sial, itulah kata terakhir yang mampu diucapkan si monyet telinga 6, sebelum seluruh serangan dewa semu mengenai tubuhnya. Oi! Bangun, dasar monyet bodoh!
Teriakan yang memekakkan telinga itu membuat monyet bertelinga 6 melompat ketakutan saat dia melihat sekelilingnya dengan tatapan waspada. Apa yang terjadi padamu? Raja Iblis Banteng bertanya saat dia melihat penampilan monyet yang acak-acakan. Tidak, siapa yang melakukan ini padamu? Monyet bertelinga 6 menggaruk telinganya sebelum berkata, ceritanya panjang, yang membuat Putri Kipas Besi menatapnya dengan jijik. Dilihat dari gerbang teleportasi yang hancur dan ekspresimu yang sangat menyedihkan, kamu pasti telah disergap oleh seseorang, kata Putri Kipas Besi. Siapa yang melakukannya? Apakah itu aliansi Ordo Suci? Memem, itu adalah Ordo Suci, jawab monyet bertelinga 6 dengan ekspresi sedih. Mereka menyembunyikan kekuatan mereka yang sebenarnya. Selain dewa-dewa palsu yang kita kenal, mereka memiliki dua lagi yang menunggu. Raja Iblis Banteng mengerutkan kening setelah mendengar berita ini. Dia tidak meragukan kata-kata monyet bertelinga 6 karena dia memang merasakan kehadiran dua dewa semu ketika dia dan Putri Kipas Besi tiba di tempat kejadian. Bagaimana dengan perang? Monyet bertelinga 6 bertanya untuk mengubah topik pembicaraan. Putri Kipas Besi mendengus sambil membuka kipasnya dan mengipasi dirinya sendiri. Apa yang kau harapkan? Kami berdua kalah jumlah, jadi kami berusaha sekuat tenaga untuk membunuh sebanyak mungkin orang sebelum melarikan diri. Kami pikir kami telah berhasil mengamankan kemenangan setelah menangkap kedua gadis itu, tetapi tampaknya kau gagal memenuhi harapan kami seperti biasa. Monyet bertelinga 6 mengalihkan pandangannya karena malu. Dia tampak begitu menyedihkan sehingga Putri Kipas Besi memiliki keinginan kuat untuk menendangnya karena betapa tidak bergunanya dia. Ayo kembali, kata Raja Iblis Banteng sambil mendesah. Kita perlu memikirkan kembali strategi kita. Kita meremehkan Ordo Suci Cahaya. Tampaknya mereka hanya menunggu waktu untuk menggunakan kartu tram mereka. Tanpa sepatah kata pun, Raja Iblis Banteng terbang menuju kerajaan Sabia. Sekarang gerbang teleportasi telah hancur, mereka tidak punya pilihan selain menempuh jalan yang sulit. Putri Kipas Besi menendang kaki monyet bertelinga 6 sebelum terbang menjauh dengan suasana hati yang buruk. Jelas, dia sangat tidak senang dengan apa yang terjadi. Monyet surgawi memperhatikan keduanya pergi dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Itu menyakitkan, gumam monyet bertelinga 6 sambil mengusap wajahnya dengan lembut. Tidak bisakah kau melakukannya dengan cara yang lebih lembut? Setelah menghela napas tertekan, monyet bertelinga 6 berubah menjadi penampilan Sun Wukong dan berjungkir balik di langit. Dia kemudian mendarat di atas awan yang mengambang, dan mendesaknya untuk mengikuti kedua rekannya, yang meninggalkannya di belakang. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kepalaku. Sana, yang mewakili kebajikan kehati-hatian, memegang kepalanya yang sakit dengan tangan kanannya, sementara menggunakan tangan kirinya untuk menopang dirinya dari lantai dingin tempat dia berbaring. Setelah mengamati sekelilingnya, dia segera melihat temannya, Melody, yang mewakili kebajikan iman. Melody, kamu baik-baik saja. Sana dengan lembut mengguncang temannya yang masih tak sadarkan diri. Setelah upayanya yang gigih untuk membangunkan salah satu saudarinya, Melody mengerang sebelum membuka matanya. Sana, Melody memegang bagian belakang kepalanya, yang telah dipukul oleh monyet bertelinga 6 hingga membuatnya tak sadarkan diri. Apa yang terjadi? Di mana kita? Kita telah ditangkap oleh musuh, jawab Sana. Kita ceroboh dan tidak cukup siap untuk mencegah serangan diam-diam dari belakang. Melody meringis saat Sana menggunakan mantra penyembuhan untuk menghilangkan rasa sakit yang dirasakannya. Setelah 1 menit, rasa sakitnya benar-benar hilang saat sihir penyembuhan menyembuhkan lukanya sepenuhnya. Terima kasih, Sana, kata Melody sebelum melihat sekeliling mereka. Aku sudah mendengar banyak hal buruk tentang pewaris kegelapan. Jika cerita itu benar, maka kita berdua dalam bahaya besar. Sana menganggukkan kepalanya tanda setuju. Paus telah memperingatkan mereka tentang hal-hal yang akan dilakukan Felix kepada mereka begitu mereka ditangkap. Meskipun mereka tidak tahu apakah itu mungkin, Paus bersikeras bahwa pewaris kegelapan mungkin telah menemukan cara untuk menyerap keilahian mereka dan mengambil kekuatan mereka. Keduanya dikelilingi oleh kabut hitam tebal yang mencegah mereka melihat lebih dari selusin meter. Keduanya meningkatkan kesadaran mereka ke tingkat tertinggi, saat mereka melepaskan kekuatan keilahian mereka, untuk menghadapi rencana jahat apapun yang telah disiapkan pewaris kegelapan untuk mereka. Senang melihat kalian berdua sudah bangun. Kedua wanita berbudi luhur itu menoleh ke arah asal suara itu. Seolah menunggu saat itu, kabut hitam itu perlahan terbelah,
memperlihatkan seorang half-elf yang sangat tampan yang duduk di singgasana hitam, dan menatap mereka dengan ekspresi tenang di wajahnya. "Apakah kamu Felix?" tanya Sana. "Apa yang akan kau lakukan pada kami?" "Kau membuat kesalahpahaman besar dengan pernyataanmu di sana," jawab William. "Aku bukan Felix. Akulah yang menyelamatkan kalian berdua dari monyet bertelinga 6 yang menculikmu di medan perang." Melody, yang hanya mengamati remaja berambut hitam itu, berdiri di depan Sana seolah-olah ingin melindunginya dari bahaya. "Kau adalah pangeran kegelapan," kata Melody. "William von Ainsworth, benar." William mengangguk. "Ya, karena kau tahu namaku, kurasa sudah sepantasnya kalian berdua memperkenalkan diri. Lagi pula, aku telah menyelamatkan nyawa kalian." Melody melirik Sana, yang menganggukkan kepalanya. "Namaku Melody." Sana. William menunggu beberapa saat untuk melihat apakah kedua wanita itu akan mengatakan sesuatu lagi, tetapi melihat wajah mereka, dia tahu bahwa keduanya tidak berencana untuk mengatakan apapun lagi. "Baiklah, Melody, Sana, seperti yang kukatakan sebelumnya, akulah yang menyelamatkan kalian," kata William dengan nada yang mirip dengan orang dewasa yang mencoba mengajari anak kecil cara berbicara. "Apa kalian tidak akan berterima kasih padaku?" Melody mengerutkan kening dan tidak menjawab pertanyaan William. Sanalah yang berinisiatif untuk menjawab kata-kata William. "Terima kasih," jawab Sana. "Bisakah kalian membiarkan kami pergi sekarang? Aku yakin kita telah menandatangani fakta non-agresi antara kedua faksi kita. Kedua belah pihak tidak dapat melakukan apapun untuk merugikan kepentingan masing-masing." William menganggukkan kepalanya. "Itu benar. Kita telah menandatangani perjanjian. Itulah sebabnya aku menunggu kalian berdua untuk memenuhi bagian kalian dari perjanjian itu." "Hah, apa maksudmu?" tanya Sana. "Sederhananya, aku tidak punya kewajiban untuk menyelamatkan kalian berdua," jawab William dengan nada tenang. "Namun, aku melakukannya. Ini berarti kalian berdua berutang padaku karena telah menyelamatkan nyawa kalian. Aku tidak melanggar perjanjian kita. Bahkan, aku telah menolong kalian berdua. Ini fakta. Jika Felix adalah orang yang telah menangkap kalian berdua, aku yakin kalian berdua pasti sudah ditelanjangi sekarang, dan dipaksa untuk berbaring di tempat tidur. Tidakkah kalian setuju?" Melody menggelengkan kepalanya sebagai bentuk perlawanan. "Itu tidak akan terjadi. Alasannya sederhana, kita punya cara untuk membuatnya berharap dia tidak pernah menculik kita berdua sejak awal." "Oh, aneh sekali." William tersenyum. "Yah, tidak masalah. Aku tidak peduli apa yang kalian pikirkan. Faktanya tetap bahwa kalian tidak akan bisa meninggalkan tempat ini sampai kalian membayarku dengan benar karena telah menyelamatkan kalian berdua. Jika kalian tidak setuju, kalian dapat menggunakan kartu truf apapun yang kalian punya untuk meninggalkan tempat ini atau menyakitiku. Tapi, perlu diingat, jika kau melakukan itu, kau akan melanggar kontrak kita." Sana mengepalkan tangannya dengan marah. Meskipun dia tidak percaya bahwa melarikan diri dengan paksa dari manapun mereka berada akan melanggar kontrak, dia tidak bisa mengambil risiko itu. Lagi pula, jika dia melanggar kontrak, William akan memiliki hak untuk memperlakukan mereka, dan memerintah mereka, seperti yang dia inginkan, menjadikan mereka budak pribadinya sendiri. "Apa yang kau inginkan dari kami?" Melody bertanya dengan tenang. "Selama itu dalam kekuasaan kami, dan tidak melampaui batas bawah kami bersedia mengakomodasi permintaanmu." "Apakah itu berlaku untuk temanmu juga?" William bertanya balik. "Ya," Sana mengangguk. "Katakan saja." William tersenyum karena dia menunggu saat ini. Dia tahu bahwa dia tidak bisa benar-benar melanggar kontrak karena jika dia melakukannya, dia akan menjadi budak Celeste selama setahun. Dia hanya menggunakan syarat bahwa dia menyelamatkan dua virtues untuk membuat mereka merasa berhutang budi padanya, yang memungkinkan dia memperoleh sedikit keuntungan atas mereka dalam negosiasi mereka. "Kau punya dua pilihan," jawab William. "Yang pertama adalah membiarkanku meminum darahmu selama seminggu. Kau sudah tahu bahwa aku adalah separuh vampir, jadi jika kau mengizinkanku meminum darahmu selama seminggu, aku akan melepaskanmu. Perang masih berlangsung, jadi aku yakin aliansi dan Orde Suci akan terus bertempur hingga mereka benar-benar menduduki kerajaan Slovel. Jika kau tidak segera kembali, keadaan mungkin akan sedikit sulit bagi saudari-saudarimu." "Apa pilihan selanjutnya?" tanya Melody. Jika memungkinkan, dia tidak ingin darahnya diminum oleh Pangeran Kegelapan, yang kekuatannya masih belum mereka ketahui. "Sederhana saja,
Kau hanya perlu mengalahkan ketiganya dalam permainan Dance Dance Evolution, jawab William sambil menunjuk Medusa, Gullinbursti, dan Sarur, yang muncul di sampingnya. Jika kau mengalahkan ketiganya, maka kalian berdua bisa kembali. Baiklah, kata Shannon, aku akan memilih untuk melawan ketiganya dalam permainan yang disebut Dance Dance Evolution ini. Sana memegang keutamaan kehati-hatian, sementara Melody memegang keutamaan iman. Dengan kekuatan mereka yakin bahwa mereka tidak akan kesulitan menghadapi seorang gadis kecil, seekor anak babi emas, dan gada yang melayang, dalam permainan apapun yang telah disiapkan Pangeran Kegelapan untuk mereka. Bagus, kata William sambil terkekeh dalam hati. Mari kita mulai permainannya. Meskipun Medusa, Gullibursti, dan Sarur tampak tidak berbahaya dari luar, ketiga pemain gratis ini telah menaklukkan setiap permainan di dalam arena permainan di kota, menjadikan mereka tiga bos besar yang tidak dapat dikalahkan oleh siapapun di dalam wilayah 1000 binatang, di mana kita. Tempat ini disebut arcade. William telah menugaskan Medusa untuk menjaga dua wanita berbudi luhur dan membawa mereka ke arcade tempat mereka akan bertanding melawannya, Gullinbursti, dan Sarur. Petik 2 titik. Apa itu? Tanya Sana. Apakah mainan-mainan itu ada di dalamnya? Itu, kau menyebutnya permainan derek, jawab Medusa. Kau bisa memenangkan mainan jika kau berhasil mengambilnya menggunakan derek. Arcade pada umumnya berisik saat ini karena beberapa iblis, kebanyakan anak-anak, berada di dalam arcade bermain game. Ketika dua wanita berbudi luhur melihat iblis, pikiran awal mereka adalah bahwa mereka adalah musuh mereka, tetapi karena mereka berada di dalam wilayah kekuasaan William, mereka tidak bergerak untuk menyerang anak-anak. Sebaliknya, mereka menghujani gadis berambut ungu itu dengan banyak pertanyaan tentang semua artefak berwarna cerah dan bersinar yang mereka lihat untuk pertama kalinya. Nah, ini dia, kata Medusa sambil menghadap kedua wanita itu dan merentangkan kedua tangannya lebar-lebar. Ini adalah Dance Dance Evolution. Kita akan bertanding di sini. Bagus, jawab Sana. Aku tidak sabar untuk pergi dari tempat ini. Medusa terkekeh sambil menatap wanita bijaksana yang memiliki rambut biru sebahu dan mata penuh ejekan. Si Gorgon kecil dan teman-temannya adalah ratu dan raja yang tak terbantahkan di dunia arcade. Jelas, dia merasa jijik pada kedua pemula yang baru saja memasuki wilayahnya, dan berpikir bahwa mereka dapat mengalahkannya dengan mudah. Baiklah, aku akan mengajari kalian cara kerja artefak ini, kata Medusa. Pertama, silakan berdiri di sana. Gadis kecil berambut ungu itu menunjuk ke salah satu papan tari di depannya. Apa ini? Tanya Melody. Dia diam-diam mengamati sekelilingnya, tetapi dia menemukan artefak besar yang ditempatkan di tengah arcade ini cukup menarik. Ini papan tari, jawab Medusa. Papan tari. Melody berkedip. Disinilah kita akan berdansa. Medusa mengangguk dan menatap tajam ke arah wanita beriman berbudi luhur dengan rambut coklat kemerahan. Bukankah itu sudah jelas yang membuat wanita itu mengerutkan kening? Baiklah, apa yang kau tunggu? Tanya Medusa. Aku tidak bisa mengajarimu jika kau hanya berdiri di sana sepanjang hari. Jika kau berencana membuang-buang waktuku, aku akan pergi. Tunggu. Sana berjalan menuju panggung dansa dan melangkah di atasnya. Oke, sekarang apa? Lihat layar di depanmu. Kau akan diberikan beberapa pilihan untuk memilih lagu serta tingkat kesulitannya. Mari kita mulai dengan sesuatu yang sederhana, pilih Boom Boom Collar, dan pilih tingkat kesulitan normal. Anda dapat menggunakan kaki untuk mengetuk panah guna menavigasi pengaturan. Suka ini, Sana mengetuk pelan papan dansa menggunakan kakinya, dan daftar lagu yang ditampilkan di layar besar di depannya mulai bergerak. Saat dia mengetuk daftar lagu, mereka akan memutar lagu yang telah dipilihnya sebentar. Akhirnya, setelah menemukan lagu yang Medusa suruh dia coba, Medusa kemudian menyuruhnya mengetuk tombol hijau dengan kakinya untuk mengonfirmasi bahwa ini adalah lagu yang dipilihnya. Setelah memilih tingkat kesulitan lagu, layar menyala dan Medusa juga menginjak papan dansa tepat di sampingnya. Apakah kamu melihat 4 anak panah di bagian paling atas? Tanya Medusa. Begitu anak panah bergerak ke lokasi itu, kamu mengetuknya bersamaan dengan kakimu. Seperti ini gelombang. Saat anak panah bergerak mencapai anak panah kiri, Medusa mengetuk anak panah kiri papan dansa dan kata, sempurna. Muncul di sana. Mekanisme permainannya sederhana, jelas Medusa. Kamu tinggal mengetuk tanda panah saat lagu diputar. Jika kamu gagal mengetuk tanda panah yang tepat dengan kakimu, pengukur itu akan berkurang.
Saat pengukur menjadi 0, permainan akan berakhir. Sekarang kamu mencobanya. Awalnya, Sana terus gagal mengenai tanda panah yang mengarah ke atas saat lagu diputar. Namun, dia adalah seorang pejuang, jadi setelah mencoba beberapa kali, dia berhasil menguasainya. Beberapa saat kemudian, Melody juga bergabung dengannya dan kedua wanita berbudi luhur itu berlatih menginjak alas dansa saat lagu diputar. Ini menyenangkan, pikir Sana saat dia mulai menikmati mengetuk tanda panah di alas dansa mengikuti alunan lagu. Melody juga bersenang-senang, dan meskipun kedua gadis itu berusaha keras menyembunyikannya, pinggul mereka mulai bergoyang saat mereka mengetuk mengikuti irama lagu. Hari ini hanya akan menjadi hari latihan, kata Medusa. Kamu bisa menantangku besok saat kamu sudah menguasainya. Ingat, ini hanya tingkat kesulitan normal. Masih ada mode pemula, ahli, profesional, asli, pahlawan, dan paranoia. Kedua wanita itu menganggukkan kepala tanda mengerti. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan mampu mengalahkan Medusa dalam kondisi mereka saat ini, jadi mereka berlatih dengan tekun hingga mereka mampu mencapai poin baik dan hebat saat mereka mengetuk papan tari. William, yang memantau kemajuan kedua wanita itu dari dalam villanya menyeringai. Dia tahu bahwa para virtues adalah wanita yang sombong. Dia telah menandatangani fakta non-agresi dengan Holy Order of Light, jadi mustahil baginya untuk melanggarnya. Satu-satunya hal yang dapat dia lakukan adalah menggunakan celah yang dapat dia manfaatkan untuk membuat kedua virtues mengerti bahwa dia bukanlah musuh mereka, setidaknya untuk saat ini. Selain itu, dia punya alasan lain untuk membiarkan mereka melihat situasi di Thousand Beast Domain. Para virtues telah dikumpulkan oleh Holy Order of Light dan mengajarkan beberapa hal, salah satunya adalah bahwa setan itu jahat. Dulu, William pasti setuju dengan ajaran ini. Namun, setelah pergi ke benua iblis sendiri, dia mengerti bahwa tidak semua iblis itu sama. Sama seperti manusia, ada iblis yang baik dan jahat. Beberapa klan iblis, seperti yang diasuh William, hanya ingin hidup damai. Jika memungkinkan, mereka tidak ingin ikut berperang, dan dia ingin mengajarkan kepada kedua kebajikan bahwa sebagian besar ajaran dari gereja tidaklah benar. Saat ini, dia ingin meningkatkan kontak kedua wanita itu dengan suku iblis. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk memberikan dua pilihan kepada kebajikan setelah menyelamatkan mereka. Dia tahu bahwa keduanya akan menolak pilihan untuk diminum darahnya, jadi dia memutuskan untuk menggunakan bermain permainan sebagai alasan untuk mengizinkan mereka bergaul dengan iblis. Pastikan untuk mengirim anak-anak bermain dengan kebajikan dalam 2 hari, perintah William. Baik, Tuan William, jawab seorang wanita muda bertanduk satu dengan rambut coklat muda dan mata hijau. Adalah cucu dari patriark suku bertanduk satu yang telah bersumpah setia kepada half-elf sejak awal. Dia juga akan pergi ke villa untuk mempersembahkan darahnya kepada remaja berambut hitam, bahkan jika yang terakhir tidak memintanya untuk datang. Pada akhirnya, William benar-benar menyerah dan membiarkan si cantik berambut coklat itu melakukan apa yang diinginkannya. Sebagai salah satu bawahan setia William, dia memiliki keyakinan dan kepercayaan penuh kepada Pangeran Kegelapan, yang hanya menunjukkan perhatian dan kebaikan, tidak hanya kepada sukunya, tetapi juga kepada suku iblis lainnya. Para patriark suku iblis akan selalu memuji William karena betapa hebatnya wilayah 1000 binatang. Bagi mereka, ini hanyalah surga, dan mereka tidak akan pergi, bahkan jika mereka ditawari kesempatan untuk tinggal di ibu kota alam iblis. Tuan William, apakah kedua kebajikan itu akan berhasil mengalahkan Medusa? Tanyaan. Tidak mungkin, William tersenyum. Bagaimana mereka bisa menang melawannya? Dia telah memainkan permainan itu sejak dia datang ke tempat ini. Terkekeh sebelum menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Meskipun dia tidak tahu apa yang direncanakan tuannya untuk kedua virtues itu, satu hal sudah jelas. Mereka tidak akan pergi kemanapun dalam waktu dekat, pikir sambil tersenyum. Bagaimana mungkin Lord William begitu jahat, dan kekanak-kanakan di saat yang sama? Tetap saja, aku tidak membenci sisi dirinya yang ini. Si cantik berambut coklat itu terus duduk di samping half-elf, dan memperhatikan kedua virtues yang menari dengan ekspresi geli di wajahnya.